Gereja Kristen Injil GKI di Tanah Papua Klasis Kerom pada Senin 29 Mei 2023 melaksanakan ibadah perayaan Hari Pentakosta kedua di Gereja GKI Jemaat Kanaan Pir 2 Kampung Yamda, Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Hadir dalam ibadah tersebut Bupati Kerom Peter Gusbager S. Hut MUP, Kapolres Kerom, dan 23 jemaat GKI seklasis Kerom. Bupati Kerom Peter Gusbager S. Hut MUP dalam sambutan mengajak warga GKI Kerom agar pada pemilu 2024 jangan golput tetapi tetap menggunakan hak suaranya di TPS. Di samping itu juga warga GKI diajak untuk memberantas ganja dan narkoba. Hal lainnya, Bupati Kerom Peter Gusbager memastikan Pesparawi tetap dilaksanakan di Kabupaten Kerom pada tahun 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, Bupati Kerom Peter Gusbager memberikan sumbangan uang tunai guna menunjang ibadah perayaan Pentakosta kedua tersebut. Sekaligus, Bupati Kerom Peter Gusbager menegaskan bahwa tahun anggaran 2023 ini dirinya mengucurkan bantuan anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja baru GKI Jemaat Kanaan Pir 2 Kampung Yamta dimaksud. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi GKI Klasis Kerom, Ruben Rumbo menyampaikan perayaan ibadah Pentakosta kedua ini dirangkaikan dengan kegiatan makan sumbang yang hasil sumbangan 23 jemaat Klasis Kerom dan tamu undangan lainnya disumbangkan untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja baru GKI Jemaat Kanaan Pir 2 Kampung Yamta, Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Dalam kesempatan ini atas nama pemerintah saya menyampaikan selamat Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus bagi seluruh umat Kristiani di Kabupaten Kerom, secara khusus Jemaat Klasis GKI Kerom yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Roh Kudus adalah pemimpin yang terus menuntun setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, di dalam seluruh perjalanan hidup. Dari kita lahir sampai mati, Roh Kuduslah yang menuntun kita. Setuju? Amin. Di dalam perjalanan hidup ada pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan itulah yang kadang membuat kita jauh dari Roh Kudus. Kadang kita memilih hal-hal yang membuat Roh Kudus jauh dari kita. Dan itulah di kesempatan ini kita mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Bapak Ibu sekalian, gereja Kristen itu identik dengan karya Roh Kudus, tidak bisa dipisahkan dari Roh Kudus. Tidak ada gereja Kristen yang terlepas dari Roh Kudus. Dan itu harus menjadi pegangan kita sekalian untuk hidup, untuk berelasi, untuk berkomunikasi, bertutur kata, bersikap dengan siapapun. Kadang kita kalau marah, kita dalam masalah, Roh Kudus kita buang di tempat sampah, terus lalu kita ribut dengan orang lain. Betul? Ya. Kalau sudah emosi, Roh Kudus ada di sebelah mana? Dalam segala keadaan harus mengandalkan Roh Kudus. Dalam keadaan marah sekalipun, dalam keadaan susah sekalipun. Bapak Ibu sekalian, itu pesan saya yang kedua. Yang berikut, dalam semangat itu gereja Kanaan Pir 2 akan menyelesaikan pembangunannya. Maka digerakkan oleh Roh Kudus juga kita berkumpul untuk membantu jemaat di sini untuk menyelesaikan gereja ini dan bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Tapi pemerintah terus mendukung semua gereja. Tahun lalu sudah kita bantu, tapi rupanya harus kita bantu lagi. Saya harus bantu lagi untuk selesai ini. Kemarin hari Jumat saya di Keriku. Jumat Keriku bantuan saya hari Jumat sudah sampai ya? Sudah. Nah, kemarin hari Jumat saya di Keriku Skover baik.
Gereja Kriko pun menyelesaikan gedung gerejanya, gereja GKI Kriko. Saya juga kemarin baru saja menyerahkan 100 juta untuk mereka hari Jumat kemarin. Pemerintah Kabupaten Kerom membantu semua rumah ibadah, tempat-tempat ibadah, tidak hanya Kristen, semua agama yang ada di Kerom. Semua agama yang ada di Kerom wajib pemerintah memperhatikan. Itu perintah dan amanat undang-undang, Bapak Ibu. Maka dalam anggaran yang terbatas di pemerintah Kabupaten Kerom, baru tahun ini kita naik 900 miliar, 4 tahun terakhir 800 miliar, 600 miliar setiap tahun habis di gaji pegawai. Itu nggak bisa diganggu itu. Gaji pegawai, gaji DPR, gaji kepala kampung itu tidak boleh dikorek. 300 sisanya baru kita bagi ke PU, bagi ke PDANP, bagi ke kesehatan, bagi ke dinas lain. Tidak cukup Bapak Ibu bangun semua ini, pembangunan jalan, rumah sakit, dan semuanya. Tapi kita sisihkan dari uang yang kecil ini untuk gereja-gereja yang ada, untuk rumah ibadat yang ada. Maka itu orang Kerom harus bersyukur karena pemerintah masih memperhatikan gereja-gereja, memperhatikan rumah ibadat. Tapi pemerintah hanya sebagai fasilitator, pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua. Tadi saya dengar acara ini didukung oleh partisipasi swadaya dari jemaat. Itu yang benar. Kemandirian jemaat, kemandirian gereja itu menjadi visi dan misi gereja sebenarnya. Maka di kesempatan ini saya terus memberi apresiasi bahwa gereja GKI semakin mandiri, semakin berinovasi, terutama bagaimana peningkatan ekonomi jemaat. Gereja-gereja harus punya sektor ekonomi, mesin ekonomi di setiap jemaat, menggerakkan itu. Ada lahan pertanian, silakan ditanam. Kita pemerintah akan memberikan bantuan lewat kelompok-kelompok tani yang ada di setiap jemaat. Mengakhiri sambutan saya menyerahkan bantuan untuk kegiatan hari ini kepada panitia. Untuk itu panitia bisa ke depan untuk mendukung kegiatan hari ini dan juga untuk penyaluran bantuan untuk bantuan hari ini 50 juta Bapak pegang. Kita 37 jemaat pada hari ini boleh berkumpul untuk merayakan bersama Pentakosta, perayaan keturunan Roh Kudus. Pada hari Minggu, pada tanggal 28 Mei, kita masing-masing beribadah di gereja kita masing-masing. Pada kesempatan ini, kita merayakannya bersama-sama. Kita datang dari tempat tinggal kita, dari kampung kita masing-masing, dari keberadaan kita masing-masing, dari tempat tinggal kita berkumpul di sini. Itulah sebabnya pada setiap perayaan Pentakosta kedua, GKI di Tanah Papua selalu menyebutnya sebagai sebuah pesta sending fest, sebuah pesta turunnya Roh Kudus yang memberi semangat kepada kita untuk berkumpul, bersahati, bertekun, berdoa, mendengarkan firman, untuk kemudian kita pulang dan memberitakan Injil. Injil tidak boleh berhenti. Justru itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengingatkan murid-murid, satu hari nanti kamu akan berkumpul. Dan ketika kamu berkumpul dalam kekhawatiran, ketakutan, dan masalah-masalah yang dihadapi dalam tugas-tugas pekabaran Injil, saya tidak tinggal diam. Yang penting berkumpul, yang penting bersama-sama. Murid-murid harus berkumpul dan kita juga harus berkumpul. Duduk bersama-sama, bersehati, sepikir, berdoa bersama-sama, mendengarkan firman bersama-sama. Saat kita berkumpul, pencurahan Roh Kudus yang adalah penolong, pemberi kekuatan, kemampuan, penghiburan kepada kita, itu yang diberikan kepada kita. Jadi yakin, dan kita semua yakin dalam iman kita, kalau hari ini kita berkumpul bersama, itu artinya kita datang dari posisi kita, dari keberadaan kita bersama-sama hendak menerima kuasa Roh Kudus, dan kita menerima kuasa itu untuk kemudian kita pulang melanjutkan pekerjaan
pekerjaan dan tugas kita masing-masing. 37 jemaat akan pulang ke jemaat masing-masing. Lakukan tugas seperti yang telah diputuskan lewat sidang klasis, lewat sidang jemaat. Apa yang kita lakukan itu kita tidak sendiri. Apa yang kita lakukan dalam tugas pekabaran Injil, kita bermitra. Kita punya orang lain, tapi juga terlebih kita punya Tuhan. Terima kasih panitia Hari Besar Gereja. Hari ini perayaan Pentakosta 2 telah dilaporkan dengan sangat baik oleh panitia bahwa kegiatan ini berlangsung atas dukungan kita semua, warga jemaat. Bapak Ibu, kita bisa melakukan segala hal sendiri karena pada kita ada begitu banyak potensi. 37 jemaat ini terdiri dari berbagai macam pekerjaan yang Tuhan telah berikan. Kita pasti mampu melakukannya. Kita yang berdoa kan, kalau kita yang berdoa maka kita harus yakin dengan doa-doa kita. Kita harus yakin dengan keputusan iman kita untuk melakukan sesuatu. Itu penting kita ini. Kita hadir di hari ini dengan tujuan adalah kita bersekutu dalam doa, dalam persekutuan dan mendapatkan penguatan iman lewat pemberitaan firman Tuhan. Yang kedua, kita hadir di hari ini ada satu rencana besar daripada Badan Pekerja Klasis, yaitu kita juga akan memberikan dukungan dalam rangka penyelesaian gedung gereja Kanaan Pier 2, yang notabene gereja ini diletakkan batu pertama oleh orang tua kekasih kita yang kami hormati, Bapak Dr. Yusuf Wali SE MM. Sehingga kalau kita hitung sudah hampir 19 tahun gereja ini dibangun. Oleh sebab itu targetnya gereja ini harus selesai di bulan Oktober. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi target gereja ini harus selesai di bulan Oktober sehingga bulan November dipakai untuk dilaksanakan rapat kerja kedua Klasis GKI Kerom. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita hadir pada kesempatan ini kita beribadah, tetapi juga ada aksi yang dilakukan oleh panitia, yaitu kita memberikan dukungan. Ada aksi 10.000, ada aksi sampai dengan 20 dan seterusnya. Tetapi juga ada basar yang disiapkan oleh panitia, tetapi juga ada jamuan khusus yang disiapkan oleh panitia yang ada dalam gereja lama ini. Mungkin beberapa hal orang yang sudah ditunjuk untuk mengambil bagian, tetapi juga basar-basar yang disiapkan oleh panitia. Jadi ada yang Rp10.000 satu kotak. Jadi semua jemaat yang hadir pada hari ini kami sudah memberikan surat agar tidak boleh bawa makanan. Hari ini datang beribadah membawa persembahan syukur untuk ibadah di hari ini, tetapi juga membawa persembahan untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung gereja lewat makan sumbang. Jadi aksi 10.000 itu ada sudah disiapkan oleh jemaat di tenda-tenda. Bapak Ibu yang punya uang 10.000 bisa beli, tapi juga ada yang lebih dari 10.000, tetapi juga ada yang di dalam di meja di dalam ruang gereja baru ini, satu meja senilai 2.500.000. Hari ini kita akan memberikan supaya gereja ini cepat selesai.